kami dari kelompok 4 akan melaksanakan tugas UAS Proyek IPS Dasar dengan mitigasi bencana terhadap bencana gempa bumi yang beranggota 5 orang. Saya Sania Nur Alkita. Saya Fika Khairan Najwa. Saya Syifori Haratul Aisyah. Saya Drixna Raziza. Saya Fadli Maulana. Alat dan bahannya yaitu ada lakban, kardus, kertas karton, double tip, gunting, tanaman kecil, karet, lem tembak, lilin, korek, batu kecil, dan pasir.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Energi tersebut umumnya berasal dari pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi, atau runtuhan batuan di dalam lapisan bumi. Getaran gempa merabat ke segala arah melalui gelombang seismik sehingga dapat dirasakan oleh manusia dan berpotensi menyebabkan kerusakan bangunan lingkungan serta menimbulkan korban jiwa. Gempa bumi juga dibagi menjadi dua, ada gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Gempa bumi juga terjadi karena adanya pelepasan energi dari dalam bumi yang menimbulkan getaran di permukaan. Penyebab utama gempa bumi adalah pergerakan lempeng tektonik, yaitu pergeseran, tumbukan, atau saling menjauh antar lempeng bumi yang menyebabkan tekanan lumpuk dan akhirnya dilepaskan dalam bentuk gempa. Selain itu, gempa bumi juga dapat disebabkan oleh aktivitas gunung berapi seperti pergerakan magma di dalam perut bumi yang menimbulkan gempa vulkanik. Penyebab lainnya adalah runtuhan batuan di dalam bumi atau gua bawah tanah yang menimbulkan gempa kecil serta aktivitas manusia seperti peledakan tambang, pengoboran, atau pembangunan bendungan besar yang dapat memicu gempa buatan. Ada juga terjadinya gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Gempa ini disebabkan oleh pergerakan magma yang naik menuju permukaan bumi, tekanan gas di dalam gunung api, atau letusan gunung berapi. Pergerakan tersebut menimbulkan getaran di sekitar gunung api dan biasanya terjadi sebelum, saat, atau setelah erupsi. Terjadinya gempa bumi tektonik terjadi akibat pergeseran atau tumbukan lempeng tektonik di dalam bumi. Tekanan yang terus menumpuk di batas lempeng akan dilepaskan secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan getaran kuat yang dapat dirasakan hingga wilayah yang luas. Gempa tektonik merupakan jenis gempa yang paling sering terjadi dan memiliki dampak paling besar. Kesimpulan dari gempa bumi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gempa bumi merupakan peristiwa alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau runtuhan di dalam lapisan bumi. Negara Indonesia termasuk wilayah yang rawan dengan gempa karena berada di pertemuan beberapa lempeng besar dunia, sehingga dapat berpotensi terjadinya gempa yang cukup tinggi. Gempa bumi tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik seperti bangunan roboh dan infrastruktur rusak, tetapi juga gempa dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Contohnya seperti terganggunya aktivitas masyarakat, kerugian dari materi, serta trauma psikologis bagi banyak korban. Oleh karena itu, gempa bumi menjadi bencana yang perlu dipahami secara menyeluruh, tidak hanya dari segi penyebabnya, tetapi juga dari cara penanggulangannya. Oke teman-teman, melalui proyek ini, kita dapat memahami bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan itu sangat penting untuk mengurangi resiko dan dampak dari bencana gempa bumi. Edukasi kepada masyarakat, penerapan bangunan tahan gempa, serta latihan evakuasi merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan dengan pengetahuan dan kesadaran yang baik. Bagi masyarakat diharapkan mampu bersikap lebih tanggap, waspada, dan siap menghadapi bencana gempa bumi apabila bencana tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu
yang tidak diketahui. Dari peristiwa gempa bumi, kita dapat mengambil pembelajaran penting dari sikap peduli, gotong royong, dan saling membantu antar sesama. Saat terjadinya gempa, manusia harus saling menolong tanpa membeda-bedakan, bekerja sama dalam evakuasi, dan membantu korban yang membutuhkan. Dengan demikian, kita dapat memiliki rasa empati dan tanggung jawab sosial. Masyarakat dapat bangkit bersama setelah bencana. Nilai-nilai kemanusiaan ini perlu ditanamkan sejak dini agar kita menjadi warga negara yang peduli dan berperilaku baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.